Tahun lalu bukan? Ya, sebagian besar. Oh, siapa yang ketemu kakak tahun lalu angkat tangan? Banyak banget ya. Bapak juga ketemu ya kan Pak ya? Oke, alhamdulillah. Gimana semuanya sehat? Alhamdulillah, mohon maaf jadi nunggu ya kan. Tapi alhamdulillah Allah masih memberikan keselamatan sehingga tadi perjalanan jauh bisa sampai di sini dengan selamat, bertemu kembali. Ini sebuah rezeki nikmat sama adik-adik yang luar biasa pada hari ini. Oke, sekarang kalau sudah siap, kakak mau lihat dulu dari depan sampai belakang duduknya yang rapi, paling rapi. Siap. Wah. Oke. Adam ini belum rapih nih. Belum rapi ternyata yang paling belakang. Ya kan ya? Oke, Bapak juga hari ini hadir Pak Ustadz gitu ya. Alhamdulillah sudah berkenan hadir hari ini. Dimana kita akan coba buka kegiatan yang pertama. Nah, ini nunggu kegiatan pertama ya Pak? Iya. Iya, kegiatan pertama ya. Kakak mau lihat semangatnya dari 100%. Siap? Kalau sudah siap, baiklah kalau gitu. Seperti biasa kalau kakak nanti membuka dengan ucapan salam. Karena salam ada doa, maka nanti dijawab ya. Mau? Dijawab ya. Oke. Yuk jawab salam dengan semangat. Tak perlu teriak-teriak, yang penting terdengar suaranya. Tidak usah teriak-teriak. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangatnya luar biasa. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita dan katanya mau bertemu lagi sama Bobi Kakak Azam, kakak mau tes semangatnya dulu, boleh? Boleh? Oke, kalau boleh ya sudah. Nanti kita tes semangatnya antara perempuan dan laki-laki. Jago yang mana kira-kira? Jago yang mana kira-kira? Perempuan ke laki-laki? Yang laki-laki menjagokan dirinya, yang perempuan menjagokan dirinya. Oke, kita lihat siapa yang paling jago. Oke. Iya, ya sudah. Ya, kalau kakak bilang tepuk satu, bilang apa? Yes, sama-sama. Tepuk satu. Nah, sambil tepuk mana aja tepuk. Tepuk satu. Yes. Sambil tepuk suaranya. Oke, langsung teriak-teriak. Tepuk satu. Yes. Kalau tepuk dua bilang oke gitu ya. Tepuk dua. Tepuk tiga, kalau tepuk tiga bilangnya semangat gitu ya. Oke, tepuk tiga. Kalau tepuk empat bilangnya konsentrasi. Tepuk empat. Kita tes siapa yang paling kompak. Oke, tepuk satu. Apa tadi kalau tepuk satu? Masa udah lupa? Tepuk satu, yes, sama-sama. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk sapu. Sapu. Bukan satu ya. Tepuk dua. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk tiga. Tepuk empat. Masih sekali-kali ke depan juga. Gimana kamu luar biasa. Oke, kita akan lihat karena katanya tahun lalu sudah bertemu Kazam. Kakak mau lihat hari ini apakah tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Kalau tahun ini katanya sudah kita bertemu dengan bulan yang penuh dengan nikmat berkah, bulan Ramadan. Jangan sampai tahun ini sama aja kayak tahun lalu. Kalau bisa dinaikkan, level up. Iya. Oke, siap? Selamat sore, halo, apa kabar? Selamat sore, halo, apa kabar? Selamat sore, ganteng. Kok diem aja? Selamat sore, cantik.
Selamat sore, halo, apa kabar? Alhamdulillah, semuanya baik katanya. Kalau ngomong-ngomong tentang nikmat yang luar biasa ini, siapa yang memberikan nikmat? Allah. Kalau diberikan nikmat bilang apa? Alhamdulillah. Kalau diberikan nikmat sehat, boleh nggak tangan kita dipakai untuk mencuri? Kalau diberikan nikmat bisa bicara, boleh nggak mulut kita dipakai untuk ngomong yang jorok-jorok? Kalau kita diberikan mata bisa melihat, boleh nggak mata kita dipakai melihat HP? Kepanjangan HP, kepanjangan lagi. Boleh. Astagfirullah. Masa lihat HP seharian boleh? Apalagi daripada bulan Ramadan, masa waktunya dari pagi sampai sore itu mata dipakai lihat HP, berarti bilang apa? Astagfirullah. Oke, ya udah, coba deh semuanya lomba duduk rapi. Yang juara mah yang laki-laki, yang perempuan mau ngobrol terus. Nilainya 1-0. Kita berlomba hari ini. Oke. Nah, kalau kita ingat nikmat dari Allah, coba semuanya punya mata. Bayangkan kalau hari ini mata kita nikmat bisa melihat dicabut oleh Allah. Mungkin kalau jalan kita sudah kelayapan kemana nggak tahu, ada lubang kita terjatuh, kubrak. Itu baru nikmat satu. Bayangkan lagi kalau hari ini Allah tiba-tiba mencabut nikmat kita bisa berbicara, nggak bisa ngomong. Bayangkan ini. Bayangkan kalau nikmat ini kaki, ini bisa berjalan ke masjid, tiba-tiba tak bisa berjalan. Enak tidak kira-kira? Tak enak. Makanya ini alhamdulillah semua bisa berjalan. Yuk digunakan kakinya untuk berbuat kebaikan. Jangan nanti sampai rumah akan digunakan kakiku untuk menendang kucing meong. Kakiku yang ini akan aku gunakan buat pura-pura menendang kawanku saat main bola. Kubrak. Astagfirullah. Itu nikmat. Makanya kalau semua datang ke sini dari rumah ke masjid tanpa dipaksa orang tua, insya Allah diniatkan karena Allah, berpahala. Tepuk tangan buat kita semuanya. Yuk, kedua kalinya sholawat untuk Nabi tercinta. Siapa Nabi kita? Nabi Muhammad. Bisa sholawat semuanya? Yuk sholawat bersama-sama. 3, 2, 1. Salatullah salamullah ala toha rasul. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sekali lagi. Salatullah. Lebih semangat. Ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti
Cakep. Ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Muthalib, pamannya bernama Abu. Oke, sudah kita bernyanyi tentang Nabi kita. Oke, nah selanjutnya Kak Azam, datangnya seringnya datang ke masjid atau datang ke tempat main itu, main game online. Datang ke masjid. Alhamdulillah. Begitu. Ya udah kita cek semangatnya dulu. Tahu tepuk puasa semuanya? Tahu, tahun lalu sudah. Yuk sama-sama kita akan cek nanti laki-laki sama perempuan jago yang mana. Tepuk puasa. Tidak makan, jaga hati, jaga mulut. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Taraweh bangun sahur jangan lupa. Sekarang yang perempuan siap, yang laki-laki diam dulu. Yang perempuan anak soleha tepuk puasa. Bagus. Cakep. Sambil menunggu buka tarawih. Sarangnya ini bukti cinta kasih. Oke, sekarang yang laki-laki, yang perempuan. Yang laki-laki sudah siap? Oke, tepuk puasa. Ternyata yang laki-laki belum pada bisa, tapi ada satu yang suaranya keluar. Ada bapak-bapak juga keluar suaranya. Kamu keluar suaranya hebat. Yang penting mau keluar dulu, mau salah yang penting mau niat terbaik dulu. Oke, siap. Yang laki-laki belum bisa. Caranya begini. Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Coba ulangi lagi. Tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih bangun sahur jangan lupa puasa. Ya udah, karena laki-laki belum bisa, jadi juara yang perempuan. Oke, yang laki-laki jangan mau kalah. Lomba duduk rapi. Sudah siap mendengarkan cerita? Yang laki-laki sudah siap? Yang perempuan sudah siap? Siap. Oke, katanya Pak Ustadz ada hadiah nanti disiapkan. Yang bisa menjawab nanti dapat hadiah. Oke, sudah siap sepertinya, sudah duduk rapi. Kak Azam akan mulai bercerita. Cerita dimulai. Ini bukan cerita kecil. Cerita ini terinspirasi dari salah satu surah dalam Al-Quran yang berisi perintah yang namanya puasa. Surah ini bernama Surah Al-Baqarah ayat 183. Cerita ini ada anak kecil. Ya, seperti tahun lalu anak ini tapi berbeda nama. Ia ingin menjadi anak yang baik, tapi anak ini suka sekali yang namanya bukan. Anak ini suka sekali yang namanya maling. Bukan. Anak ini suka sekali yang namanya bukan. Suka yang namanya marah. Suka apa? Marah. Anak ini suka sekali marah. Kalau kemauannya tidak dituruti, dia akan cepat marah. Pokoknya aku gak mau. Aku harus dapatkan mainanku segera hari ini.
anak ini marah-marah. Namanya adalah Amar. Siapa namanya? Amar. Yuk panggil Amarnya sama-sama, hitung sampai 3. 3, 2. Halo semuanya. Mamaku Amar. Namaku Amar. Aku katanya anak hebat. Ya, kalau puasa 30 mah gampang, bener gak? Terawih ke masjid gampang. Aku gampang banget, tapi kata orang aku suka sekali marah. Emang aku suka marah-marah? Emang kelihatan aku suka marah-marah? Enggak juga. Pak Ustadz, aku suka marah-marah. Sepertinya aku tak suka marah-marah. Tadi aku sepertinya bawa duit. Di mana duitku? Ini duit. Bukan duit. Apakah di sini ada duit? Tidak ada duit. Aduh, di mana duitku? Tidak ada duit. Aku kenapa tidak bawa duit? Aku tadi mau beli sesuatu. Marah-marah nggak dia? Marah-marah nggak dia? Iya, Amarnya marah-marah. Aku gak bawa duit. Aku tuh pengen jadi anak yang pintar, pengen jadi anak soleh. Aku pengen sekali menghafal Al-Quran. Tapi hari ini aku malah tidak bawa duit. Aku mau gunakan duitku buat jajan mulai tidak mau buat puasa. Aku mau pakai uangku, tapi aku tak bawa. Gimana sih bisa aku jadi anak soleh hari ini? Amarnya ngomel-ngomel karena dia lupa bawa uangnya. Iya, dia lupa. Anak ini ingin sekali, ternyata meskipun suka marah-marah, dia ingin sekali namanya puasa. Terdengarlah itu sama kakeknya. Kakeknya dengar kalau Amar ingin jadi anak soleh, senanglah hati kakeknya. Kakeknya pun datang. Kakeknya datang. Cucuku di mana ya? Ada yang lihat si Amar? Di mana si Amar? Kamu Amar? Bukan, kamu Amar? Kamu Amar? Kamu Amar? Ini juga bukan Amar, kan Amar laki-laki. Aduh, di mana si Amar ini? Katanya cucunya kakek ingin menjadi anak soleh. Kira-kira dia bisa tidak ya? Bisa. Meskipun dia suka marah-marah, dia bisa. Baiklah, kakek akan terus mendoakan semoga Amar bisa jadi anak soleh. Kakek punya cara, ada caranya supaya si Amar bisa jadi anak soleh. Si Amar akan diberikan sesuatu sama kakeknya. Kira-kira dikasih apa ya? Si kakek ingin mengambil sesuatu. Tunggu sebentar. Kakek. Si kakek ingin memberikan sesuatu. Ternyata kakek mengambil sesuatu yang berharga. Ini kakek punya sesuatu buat nanti cucunya kakek. Kakeknya batuk. Kakeknya ingin memberikan sesuatu buat Amar. Katanya di dalam koper ini ada sesuatu yang begitu berharga. Dan anehnya ini koper tak bisa dibuka kalau Amar melakukan dosa. Kalau Amar masih suka marah-marah, kalau Amar tak mau puasa, koper ini akan semakin susah dibuka. Lalu si kakek pun berbicara kepada si Amar. Amar, ini ada koper
ini isinya adalah barang yang sangat berharga. Kamu boleh membukanya kalau kamu sudah melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Kamu tak boleh membuka ini kalau kamu belum melakukan kebaikan. Kata si kakek. Kira-kira amarnya mau tidak? Mau tidak? Ya. Teman-teman, aku dapat amanah dari kakek. Aku dipercaya untuk menjaga koper ini. Aku ingat Rasulullah saja waktu kecil dipercaya menjaga domba-domba, jumlahnya lebih dari 1, dan Rasulullah bisa dipercaya, makanya Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin. Aku diberikan 1 saja amanah, kecil, pasti aku bisa, oke? Amarnya percaya kalau dia bisa menjaga koper ini. Tapi yang namanya ada anak ingin berbuat kebaikan, ada saja yang ingin menggodanya. Siapa yang suka goda-godain? Iya, ada setan yang ingin menggoda si Amar supaya setan punya banyak teman di neraka. Karena waktu dia diusir dari surga, setan minta sama Allah, ya Allah jangan kau hancurkan aku, karena aku ingin mengajak anak-anak Nabi Adam ini supaya jadi temanku di neraka. Siapa yang mau jadi temannya setan? Ada yang mau jadi temannya setan? Ada yang mau jadi temannya setan? Tidak ada yang mau, baiklah. Setan pun datang. Aku ingin mengajak dan menggoda itu si namanya Amar. Kalau di sini tidak ada yang mau jadi pengikutku, akan aku goda si Amar itu supaya jadi temanku di neraka. Oke? Ada yang mau bantuin aku godain si Amar? Ada yang mau jadi temanku untuk godain si Amar? Kamu tak mau? Tak mau? Kamu mau tidak? Mau tidak? Mau tidak? Kau tak mau? Kalau kau mau tidak? Kamu tak mau bantuin aku? Ketawa-ketawa aja. Mau tidak kamu bantuin aku? Kamu tak mau bantuin aku? Aku akan mengajak ke sebelah sini. Kamu mau? Kamu tak mau? Kamu tak mau bantuin aku? Aku kasih duit. Kamu mau tidak? Kamu tak mau? Beneran? Akan aku ajak kamu. Aku akan ajak kamu ayo ikutan aku. Kamu tidak mau? Ayo ikutan aku saja. Oke, ayo. Tidak ada yang mau. Sepertinya ini mau. Kalau kau tidak ikut aku akan aku buang tas ini. Oh ikut aku? Tidak mau. Tidak mau. Berarti imanmu kuat. Oke. Tepuk tangan dong. Gak mau lah ikutan sama setan. Ngapain? Ikutan jadi teman setan di neraka. Panas. Gak enak. Nah, karena setan tak punya teman, akhirnya dia pun bilang, Lapor tua. Aku akan menggoda si Amar sendirian. Tak ada lagi yang ingin membantuku. Baiklah, aku akan menggodanya. Pada hari itu si Amar ingin melakukan kebaikan yang pertama. Teman-teman, kata kakekku, aku bisa membuka koper ini kalau aku bisa melakukan kebaikan. Tapi aku bingung, kira-kira aku bisa melakukan kebaikan apa ya? Sedekah, benar sekali. Aku bisa sedekah. Tapi kalau sedekah pakai duit. Coba aku cari duit. Ada tadi duit jadi sini. Sepertinya ada duit. Ya. Kenapa jadi mau fakir dan miskin banyak sekali di sini? Ayo. Ini nanti sedekah juga diberikan kepada orang yang membutuhkan. Buat beli apa? Lomba duduk rapi.
Teman-teman, aku mau sedekah. Aku punya uang 5.000. Aku mau memberikan kepada orang yang membutuhkan. Iya, yang bilang-bilang membutuhkan itu pasti gak butuh duit. Aku ingin mencari anak yang gak banyak ngomong. Dari tadi dia lebih butuh sepertinya. Anak, aku 5.000. Aku mau sedekah. Aku gak mau kasih tahu siapa-siapa. Biar aja Allah yang tahu. Apalagi aku ambil HP terus difoto lagi sedekah, dikasih di WA. Astagfirullahaladzim. Itu mah namanya pamer. Aku tak mau. Aku mau sedekah aja sama orang-orang yang aku kira-kira siapa yang bisa aku kasih sedekah ya. Ya Allah, yang ikhlas, bukan yang kalem. Ya Allah, kenapa jadi kalem semua Bu? Perasaan dari tadi ngomong terus ini di depan ini. Iya. Ada anak yang mukanya memelas. Ya Allah, ternyata ketemu. Aku ketemu sama teman yang bisa aku kasih sedekah. Ya Allah, sini masuk, ayo kami. Tidak berani, tidak mau. Ayo sini yang tadi paling berani. Iya hebat, ada yang berani. Iya. Tos dulu dong. Ya betul, aku nyebut sama kamu. 321. 321. Halo, siapa namamu? Raka, kenalan, nama aku Amar. Namaku Amar. Aku senang sekali main sama kamu ini, Raka, namamu Raka. Ya, Raka. Aku ingin sesuatu. Aku ingin sedekah. Tapi kamu jangan bilang sama siapa-siapa ya. Ini rahasia kita berdua. Jangan dikasih tahu kalau aku sedekah buat kamu, oke? Ini nanti buat beli baju lebaran, oke? Kamu kasih sedekah, ya? Katanya. Oh, kamu udah punya banyak duit. Jadi kamu orang kaya. Ya kan jadi aku sedekah sama orang kaya. Kamu orang kaya, Raka. Tak jadi aku sedekah. Kira-kira sama siapa yang belum punya duit di sini ya? Sama siapa? Sini maju. Perasaan dari tadi ngomong terus. Kayaknya harus kasih duit biar diem. Sini. Siapa namamu? Kenapa kamu kayak ngajak orang berantem? Begini ya tegak. Senyum. Sama senyumnya. Oke. Kamu seneng ngaji di sini? Seneng belajar di masjid? Baiklah, karena aku suka sama anak yang senang belajar di masjid, jadi aku mau sedekah. Kamu punya duit tidak? Kamu juga punya duit? Enggak, jadi berapa? Gak tahu, ya udah. Ini aku sedekah buat kamu ya. Enggak mau. Takutnya bohong. Oh, jadi kamu gak percaya sama aku? Oh ya udah. Abang duduk. Mas Kak. Kamu gak percaya sama aku? Ya sudah, si Amar belum ketemu sama anak yang bisa disedekahkan. Siapa yang bersedia? Sini muncul. Siapa namamu? Aiska. Baiklah Aiska, kamu punya duit di rumah. Kamu butuh duit. Baiklah kalau begitu aku bersedekah sama kamu, oke? Ini uangnya. Jangan kasih tahu sama siapa. Bukan, aku gak bohong. Beneran begini. Oke, jangan kasih tahu sama siapa-siapa ya. Aku ingin sedekah biar aku bisa buka koper. Oke. Tepuk tangan dong. Jangan duit. Dapat duit. Lomba duduk rapi. Teman-teman, aku sudah melakukan satu kebaikan. Namanya adalah sedekah. Apa namanya? Sekarang karena aku sudah melakukan satu kebaikan di bulan Ramadan, bolehkah aku buka koper ini? Boleh? Baiklah, aku akan buka. Berat. Aku akan terus. Aku akan membukanya. 3, 2, 1. Gak bisa. Tak bisa.
Tidak mau. Kata kakek, hanya aku yang boleh membuka. Aku harus menjaga amanahnya. Aku baru melakukan satu kebaikan. Apakah kebaikanku kurang? Harus banyak. Aha, iya, bisa jadi kebaikanku kurang. Makanya aku belum bisa membuka koper ini. Baiklah kalau begitu, teman-teman, aku sudah melakukan kebaikan pertama, yakni sedekah. Kira-kira di bulan Ramadan aku bisa melakukan kebaikan apa ya? Hah, di siang hari. Kalau di bulan Ramadan aku harus apa? Puasa. Harus apa teman-teman? Iya, aku harus puasa. Puasa itu dari subuh sampai zuhur. Bukan. Kalau sampai zuhur bukan puasa. Puasa itu dari subuh sampai asar boleh? Nggak boleh. Kalau dari subuh sampai dekat maghrib boleh tidak? Jadi harus sampai maghrib puasa itu. Jadi nggak boleh makan-makan. Baiklah, aku pasti bisa. Aku anak hebat, Amar pasti bisa. Tak makan tak minum dari subuh sampai maghrib, aku pasti bisa. Amar dia ingin berpuasa melakukan kebaikan kedua, tapi lagi dan lagi setan mendekat tak mau Amar berpuasa karena setan tak mau menyerah sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat terus dan terus setan akan terus menggoda manusia. Anak-anaknya akan diajak. Cuma. Hei, si Amar mau berpuasa. Aku akan godain dia. Si Amar paling suka yang namanya cireng, cimol, ciming. Aku akan godain dia pada saat dia lewat ingin bersekolah, melewati tukang-tukang jualan gorengan. Ada cilok, ada cimol. Pasti dia tergoda membelinya. Sampailah si Amar di dekat penjual karena dia ingin berangkat pergi sekolah. Lalu datanglah setan menggoda. Hei Amar, kau punya uang bukan? Sekarang tak ada bu guru, tak ada orang tuamu, tak ada manusia di sini, tak ada siapa-siapa. Sekarang beli saja cilok. Oke, batalkan puasamu. Buat apa kau lapar-lapar seharian? Mending kau pura-pura saja makan sekarang. Di bawah pohon besar itu tak ada orang. Kira-kira Amarnya mau gak? Teman-teman, perutku lapar, boleh gak aku beli makanan? Kan sekarang itu lagi gak ada orang. Boleh gak? Nanti kalian jangan bilang orang tuaku. Boleh tidak? Aku lapar. Kenapa boleh makan? Kalau puasa nggak boleh makan. Kalau nggak ada orang, memang kelihatan sama Allah. Allah nggak pernah tidur. Allah lihat terus. Jadi aku kalau jadi beli cireng, aku kuat. Baiklah kalau begitu. Setan, aku tak mau ikut sama kamu. Aku mau ikut sama Allah. Aku tak mau tergoda sama godaanmu. Memang benar puasa itu lapar. Kalau kenyang bukan puasa namanya. Aku tak apa, lapar seharian aku tak apa. Oke teman-teman? Iya, aku bisa puasa. Baiklah kalau begitu, aku akan puasa. Kira-kira setannya gimana? Setannya marah. Kenapa si Amar susah sekali goda? Aku tak suka sama anak ini. Aku akan keluarkan kekuatanku supaya dia semakin tergoda. Mau gak kamu bantu aku? Aku butuh bantuan teman untuk godain si Amar. Aku yakin kau bisa. Kau tak mau? Aku akan mengajak kamu Aku butuh banyak teman supaya Amar tergoda. Karena si Amar sesekali digodain. Ini paling bisa diajak. Ayo, godain aku. Ayo.
Dia memarah-marahiku. Baiklah. Si setan tak punya teman. Akhirnya setan sendirian menggoda si Ammar. Kira-kira Ammar sudah melakukan berapa kebaikan? Yang pertama. Yang kedua. Bisa gak buka di koper? Ternyata kopernya belum bisa dibuka. Dia harus minimal 3 kebaikan. Kira-kira satu apa lagi? Kalau siang sudah puasa, katanya bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kira-kira Ammar harus baca Al-Quran atau baca HP? Teman-teman, katanya bulan Ramadan itu bulannya Al-Quran. Kira-kira aku harus banyak buka HP atau banyak buka Al-Quran? Al-Quran atau HP? Jadi gak boleh HP lama-lama. Terus Al-Qurannya dilupakan, gak boleh begitu. Baiklah kalau begitu, aku akan membaca surah. Kira-kira surah apa yang bisa aku baca ya? Aku ingin membaca sebuah surah yang wajib dibaca saat sholat. Surah apa ini? Al-Fatihah. Katanya Al-Baqarah Ustaz. Wajib dibaca saat sholat. Ntar gak pulang-pulang kamu sholat. Surah Al-Fatihah, surah yang harus dibaca saat sholat. Teman-teman hafal tidak? Coba bantuin aku baca surah Al-Fatihah bersama-sama. 3, 2, 1. Semua yang hadir di sini pinter-pinter. Terima kasih sudah membaca Al-Quran, surah Al-Fatihah. Sekarang aku sudah melakukan 3 kebaikan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, membaca Al-Quran. Baiklah, sekarang aku sudah melakukan 3 kebaikan di bulan Ramadan. Bolehkah aku membuka koper ini? Kira-kira aku bisa? Baiklah, aku akan mencobanya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan membuka koper ini. Ini dari tadi Ustaz ya. Orang membuka koper keten. 3, ini juga ini. 3, 2, 1. Ammarnya membuka kopernya. Teman-teman, aku tak bisa. Aku akan coba lagi. Aku tak mau menyerah. Aku lupa baca basmalah. Baiklah, bagaimana membaca basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Simsalabim. Boleh tak? Tak boleh. Aku baca basmalah saja, minta sama Allah, gak pakai mantra-mantra. Baiklah kalau begitu aku akan bukanya. 3. Kebalik seperti ini benar. Aku akan bukanya. 3, 2, 1. Terbuka 1. Masih ada 1 lagi. 3, 2, 1. Tolong aku yang kuat. Sini yang kecil, sini maju. Sini bantuin aku. Ya kamu sini. Iya nggak mau, ya udah ya sini. Sepertinya wajah ini tidak asing Ustaz. Apakah tahun lalu yang saya dilempar-lempar itu? Oh, tapi sekarang lebih baik Ustaz. Iya, udah berubah. Alhamdulillah, Masya Allah. Tepuk tangan dong. Ini sepertinya 2 tahun loh ikut nonton di sini. 2 tahun?
Sekarang duduk rapi dari awal sampai akhir jadi anak soleh anak ya. Amin. Iya. Ya udah bantuin si Amar mau, tapi bau jigol. Tangannya jangan dimasukin mulut, banyak bakteri ya. Bantuin aku buka koper ini boleh? Tolong bukain. Kau bisa, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Iya, silakan duduk. Iya baiklah, aku membukanya. Sabar ya. Aku membukanya. 3, 2. Wow, isinya luar biasa. Mau tahu nggak teman-teman isinya apa? Ternyata isinya adalah ini. Apa ini teman-teman? Aku jadi ingat kakek. Kakek tahu kalau aku ingin jadi penghafal Quran, makanya kakek memberiku pedoman hidup yakni Al-Quran. Iya, kalau aku ingin meraih cita-citaku, aku ingin jadi anak soleh, aku tak boleh melupakan ini. Benar tidak? Percuma aku punya banyak uang tapi aku lupa sama Al-Quran. Benar tidak? Baiklah, aku tak mau hanya anak kecil saja membaca Al-Quran. Dari kecil sampai tua, aku ingin membaca Al-Quran ini karena ini adalah pedoman hidupku. Baik, aku bisa menjadi anak soleh dengan terus membaca Al-Quran. Ya, Al-Quran. Tepuk tangan buat Amar. Amarnya hari itu sadar bahwa untuk mencapai cita-citanya dia harus berpedoman sama Al-Quran. Karena dia sering melupakan ini, ngajinya disuruh sama orang tua, tapi mulai hari itu dia sadar bahwa mengaji itu penting. Alhamdulillah. Baiklah teman-teman, ini amanah dari kakek. Ternyata isinya bukan uang, bukan iPhone. Aku tidak ingin menggunakan waktuku banyak-banyak menggunakan HP, main-main HP itu namanya push-rank. Aduh, tak mau. Apalagi itu main Roblox. Aduh, aku tak mau. Siapa yang suka main Roblox di sini? Cita-citaku, aku tidak ingin menjadi pro player, aku ingin menjadi pro reciter of Al-Quran. Keren banget. Baiklah teman-teman, aku akan menjaga amanah ini, oke? Aku akan simpan, akan baca terus Al-Quran sepanjang hidupku. Baiklah. Iya. Omar pun terus menjaga Al-Quran. Wah, ternyata sudah tidak sabar bertemu dengan boneka. Baiklah, sekarang teman Kazam akan keluar. 3, 2, 1, lomba duduk rapi. Aku akan mengambil teman Kazam di sini. Sudah siap? Nanti kalau teman Kazam datang, tolong jangan dipukul-pukul. Dia sukanya disayang-sayang. Ya, tidak ada yang suka dipukul-pukul, dicubit-cubit. Siap? Ada yang takut? Ini boneka bukan tuyul. Kalau tuyul. Sudah siap? Baiklah, 3, 2, 1. Bukan tuyul, ini namanya Ali. Iya. Oke. Iya. Ini teman Kazam di sini. Kazam, kira-kira teman Kazam ngapain ya? Aku jadi penasaran. Tapi kenapa dia begini? Kayak nggak semangat.
Kenapa kamu? Kenapa? Coba salam buat anak-anak di sini. Assalamualaikum. Kenapa kamu sedih? Kenapa kamu? Kenapa kamu nangis? Kenapa? Jangan begitu, nanti pusing. Coba sampai terlepas. Kenapa kamu? Ya kan, lepas topinya. Emang kenapa? Coba salam dulu ceria. Oke, dengan langsung. Assalamualaikum. Oke, ada yang jawabnya salamannya lengkap banget. Hai teman-teman. Hari ini aku lagi sedih, tahu? Aku diolok sama temanku. Gara-gara aku tadi kan olahraga, terus temanku bilang lemes, gak kuat puasa. Aku diolok terus, dikatain di kelinci. Itu kan olok-olok. Astagfirullahaladzim. Ditambah sedih lah teman Kak Azam nih. Iya, dia diolok sama temannya waktu olahraga, dia lemes. Kenapa kamu lemes? Kan puasa kasar, jadi kamu lemes. Iya, terus aku nangis. Batal emang kalau puasa? Kalau nangis batal. Kata siapa? Pak Ustadz, batal nggak kalau nangis? Enggak batal loh. Kata siapa? Puasa kalau nangis batal. Puasa nangis sambil marah, kalau marah-marah batal Ustadz? Enggak batal. Ini mendapatkan sumber yang kurang benar. Mau tahu jawaban yang benar? Ali, sebenarnya kata teman gimana? Kata temanku begini, kan aku nangis terus dia bilang puasa gatal. Oh kamu diolok begitu? Iya Kak Azam, kan jadi kamu nangis. Iya Kak Azam, jadi aku nangis. Oh gitu. Sebenarnya yang membatalkan puasa itu adalah ketika kamu masukkan makanan dan minuman ke mulutmu. Ya, kan kalau kamu nangis emang kamu minum? Ya, kan aku gak minum. Ya, kamu makan? Ya, kan aku gak makan. Ya itu dia, berarti puasamu gak batal. Nangis itu tidak membatalkan puasa. Terus kenapa Kak Azhar pada bilang batal? Maksudnya begini, nangis itu capek. Terus kalau kamu capek pasti minta minum. Kamu minta makan. Nah itu dia yang bikin kamu batal. Oh gitu. Jadi puasamu gak batal? Ya gak batal kalau kamu belum makan dan belum minum. Oh gitu. Hore, aku puasanya gak batal. Hore. Kopinya begini lagi. Ya udah. Tapi Kak Azhar, kok air mata rasanya asin? Loh, air mata rasanya asin. Iya, kok kamu tahu? Kok aku tahu ya Kak Azhar? Loh, kok kamu tahu? Pertanyaannya kenapa kamu bisa tahu kalau air mata rasanya asin? Ya iya Kak Azhar, kan air matanya jatuh. Terus aku jilat-jilatin. Ya! Batal gak kira-kira teman-teman? Itu dia yang bikin batal kalau dijilatin air matanya. Nah, jadi kalau puasa boleh nggak begitu? Dijilatin air matanya, boleh tidak? Tidak boleh, nanti batal puasanya. Oh gitu. Ya udah Kak Azhar sekarang tahu. Ya udah besok, kan hari ini kamu nggak tahu, besok kan kamu tahu. Jadi jangan bilangin lagi ya. Oke, aku Kak Azhar pengen jadi seperti sahabat siapa? Abu Tolha. Abu Tolha itu yang bagaimana? Abu Tolha yang itu yang rajin puasa. Oh, ada sahabat Nabi bernama Abu Tolha rajin berpuasa. Keren banget. Pada waktu itu Abu Tolha itu perang panas-panasan naik kapal. Karena saking panasnya Abu Tolha meninggal dunia di atas kapal. Karena di atas kapal Abu Tolha tak bisa dikuburkan. Karena kalau mau menguburkan harus cari tanah. Terus Kak Azhar, ya terus menunggu 7 hari. Mayatnya Abu Tolha di atas perahu yang besar dan
belum bisa dikuburkan. Lalu Gauda Azam, enggak, ternyata mayatnya, jasadnya Abu Thalha tidak berbau meskipun sudah 7 hari. Kalau orang biasa meninggal besoknya langsung bau. Tapi kalau ini sahabatnya keren banget, gara-gara rajin puasa, jadi jasadnya, mayatnya tidak berbau. Tepuk tangan dong buat Abu Thalha. Jadi yang pengen seperti Abu Thalha Kak Azam? Ya kalau pengen seperti Abu Thalha harus rajin puasa. Baiklah kalau begitu. Ya udah, Ali katanya itu kan ada 3 hadiah. Oke, kita bagi-bagi hadiah. Oke, tangan-tangan. Siapa yang mau dapat hadiah? Siapa yang mau dapat hadiah? Kalau buat aku 1 boleh nggak? Nggak boleh. Minta dong. Sedekah. Nggak boleh. Ya sedih. Nggak usah sedih kakak. Ini sedekah buat anak-anak di sini karena mereka sudah hadir di sini. Ini bentuk penghargaan dari panitia. Tadi udah bagus. Duduk yang rapi. Duduk ya. Oke. Nanti ke depan kesini nanti. Oke, duduk. Duduk ya. Nah, ada 3 hadiah kita bagi. Oke. Siapa yang bisa jawab pertanyaan nanti dapat hadiah ya. Yang gak dapat hadiah jangan nangis. Oke? Akan lagi sampai hidung air mata, nanti gatal. Oke? Iya udah, kita kasih pertanyaan aja deh cepetan buat teman-teman ada di sini. Oke, nggak sabar lagi. Oh ya udah, siap. Sekarang kasih pertanyaan. Pertanyaan gampang banget. Pertanyaannya adalah ada berapa? Ada berapa? Ada berapa apanya? Ada berapa rambutku? Wih, ada berapa rambutku kesusahan dong. Capek ngitungnya. Ada berapa? Ada berapa kebaikan yang dilakukan sama Amar? Ada berapa tadi? Ini sini maju. Halo, siapa namamu? Dijawab Haidar. Ada berapa tadi? Akan memakan kebaikan. Ada 3. Coba sebutkan apa saja. Yang pertama sedekah, yang kedua puasa, ketiga Al-Quran, membaca Al-Quran. Bener gak teman-teman? Kasih hadiah gak? Kasih. Haidar buat aku aja ya hadiahnya. Boleh gak? Iya. Haidar. Iya. Langsung kabur aja. Haidar saling dulu dong, bilang makasih kalau dikasih hadiah. Gimana sih Haidar? Saling dulu Haidar sama Ali. Iya. Tuh tangan dulu sama. Tak bisa gerak dia. Saling. Oke Haidar, selamat berdoaan. Oke, ya sudah. Sekarang lagi pertanyaan kedua. Tadi ada sahabat Nabi yang rajin berpuasa sampai pada saat dia ingin itu apa namanya ikut perang sama Rasulullah di atas kapal. Beliau wafat dan tidak berbau jasadnya selama 7 hari. Pertanyaannya, siapakah nama sahabat tersebut? Pojok sana yang angkat tangan, sini boleh maju, laki-laki terus yang angkat tangan. Coba sini maju boleh. Iya. Oke. Habis ini buat perempuan ya. Jangan mau kalah. Oke. Halo, siapa kamu? Haruk. Coba siapa sahabat Nabi yang tidak busuk jasadnya, yang tidak bergaul karena rajin puasa? Abu Thalha. Benar gak teman-teman? Benar. Abu Thalha atau Ali ya? Abu Thalha atau Ali? Abu Thalha. Wah benar ternyata. Tepuk tangan buat Haidar. Haidar hebat sekali. Wow. Hebat sekali. Aro namanya. Siapa? Aro. Mohon maaf salah ya. Kamu berarti diem aja namanya dipanggil salah kok ya. Bilang dong, Kak Azam namaku Aro. Mau dia.
Ambil sendiri nanti dikasih. Udah diborong aja Ustaz ya. Taruh. Oke, nggak apa-apa. Ya udah ditaruh. Ya. Siap dikasih sama. Sudah kuat. Selamat ya Aro, semoga bermanfaat. Anak soleh. Bilang apa? Sama-sama Aro. Oke, sekarang satu lagi buat perempuan. Mau? Duduk rapi. Perempuan, yang laki-laki udah dapat 2. Yang nggak dapat hadiah, nggak apa-apa. Minggu depan ada lagi, katanya ada kayak puzzle begini. Ya Ustaz ya? Iya, nggak sama. Kalau sama, begini nanti yang datang, ya kan? Nanti beda lagi Ustaz ya, yang datang ya? Iya. Kak siapa namanya? Kak Yoga. Nanti kenalan sama Kak Yoga, semoga ada hadiah lagi. Yang udah dapat di hari ini, mudah-mudahan minggu depan nggak dapat lagi. Biar rezekinya dikasih buat yang lainnya, oke? Sekarang yang perempuan, jawab pertanyaannya belum. Pertanyaannya belum kelar, angkat tangan aja. Pertanyaannya adalah, oke, coba sebutkan surah apa urutan ke-114. Apa? 3, 2, 1. Gak ada yang tahu. Surah ke-114 dalam Al-Quran. Kalau enggak, nanti Ustaz yang menjawab. 3, 2, 1. Ustaz, apa jawabannya? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Anas Ustaz. Apa? Anas. Tapi yang jawab laki-laki gimana ini Ustaz? Gimana Ustaz? Oke, Anas ya Ustaz ya? Iya. Ya udah gimana perempuan gak apa-apa dikasih buat laki-laki semua nih. Gak apa-apa nih. Oke ya udah. Oke, ini ada lagi buat siapa Pak? Ini buat perempuan. Oh ini buat laki-laki. Oh gitu. Berarti ada 3. Baik Ustaz. Ya udah, rezeki kami surah yang ke-114 tadi apa namanya? Anas. Coba baca Anas. Anas yang mana ya? Kalau untuk Ibrahim. Anas yang mana? Dari dulu yang Anas cuma 1. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kamu hebat sekali. Berkelukan. Iya. Iya. Semoga bermanfaat. Minggu depan datang lagi ya ke masjid ya. Terima kasih. Sekarang buat perempuan, pertanyaan gampang-gampang. Pertanyaannya adalah, tadi Gaza bernyanyi lagunya tentang Nabi Muhammad. Ada berapa anaknya Nabi Muhammad? Ya, adanya cuma 3. Coba yang laki-laki. Oke, yaudah sebutin namanya yang hafal siapa? 7-7-nya siapa yang tahu? 3, 2, 1. Nggak tahu. Berarti ganti lagi pertanyaannya. Baiklah, siapakah ibunya Nabi Muhammad? Siapa namamu? Rita, Aku jawab, siapa namanya ibu Nabi Muhammad? Siti Aminah. Benar tidak? Dan dapat hadiah dong, tepuk tangan. Alhamdulillah dapat hadiah. Selamat. Oke, sekarang tinggal 2 lagi. Yang udah dapat duit gak usah dapat hadiah ya. Siap. Pertanyaannya gampang banget. Siapakah? Bukan siapakah lagi. Mengapa tadi? Coba. Apa saja yang membatalkan puasa? Ya, sini maju. Iya. Nangis batal nggak puasanya? Marah-marah batal nggak puasanya? Nggak batal tapi pahalanya berkurang. Sekarang sebutkan apa saja yang membatalkan puasa. Sebutin. Yang keras. Ngomong. Makan dan minum. Kalau malam-malam makan minumnya boleh. Kalau siang-siang batal nggak puasanya? Kalau siang iya. Kalau siang ya benar. Kasih hadiah. Alhamdulillah, selamat. Iya. Oke. Tinggal 1 lagi. Oke, pertanyaan gampang banget. Siapakah di antara perempuan ini yang bisa bersolawat?
Siap, sini berdiri yang tegak. Tahun depan kalau Kak Azam datang ke sini lagi, oke, jangan terus ngomong terus ya. Oke, janji, deal, ngomong pada waktunya ya. Oke. Oke, deal ya. Anak baik, anak soleha. Coba sholawat 3, 2, 1. Bener tidak? Kasih hadiah enggak? Ternyata dia anak cerdas, makanya dia suka bertanya, ya kan? Oke, boleh sekali bertanya, tapi pada waktunya. Oke. Bilang apa? Sama-sama, semangat ya. Oke, silakan duduk. Iya. Alhamdulillah amanahnya sudah diberikan. Yang ada dapat hadiah minggu depan datang lagi ya. Ustadz yang udah dapat hari ini semoga minggu depan tidak dapat lagi, biar dikasih ke yang lainnya. Ya Ustadz. Ya, setiap pertemuan nanti ada hadiah. Ada hadiah. Kayongnya dengan Kak Adam ada hadiah. Oke. Kak Adam sebelum ditutup ini ada hadiah dulu buat Kak Ali nih dari DKM. Kak, aku ingin dapat hadiah juga dong. Masa Bentar aku ya. bisa hadiah? Oke, katanya Ali udah dapat hadiah dari DKM. Wah, luar biasa ya. Oke, Teman-teman, semoga kalian semuanya semangat puasa ya. Kita masuk juga sama-sama, oke? Sampai jumpa lagi ya. Jangan pulang dulu, belum ditutup. Oke, duduk yang rapi. Oke, kayak aku. Oh, oke. Ini ada hadiah buat Kak Ali sama Kak Adam. Wah, dapat hadiah. Oke, Ustaz. Iya. Salamnya sama ini. Iya. Ya, Pak Ustaz. Foto dulu, Ustaz. Iya. Siap. Oke. Nanti ada sesi foto ya Ustaz sebentar ya sebelum diakhiri sama anak-anak. Udah. Kamu dapat hadiah? Kamu belum? Ya Allah, belum dapat hadiah. Baiklah, semoga nanti pekan depan datang ke sini lagi, semoga kamu dapat hadiah ya. Kamu atasnya hebat, oke? Ada lagi pesantren kilat sampai nanti 4 kali katanya, ya? Oke? Siap ya udah, Ustadz. Saya akhiri ya, kita foto dulu katanya, oke? Tangan aja kita foto bareng dulu yuk. Ayo kita foto dulu Ya, anak-anak, perempuan dulu, betul. ya, perempuan dulu. Yang perempuan di depan. Yang Ibu-ibu perempuan mohon depan. disiapkan snack box buat anak-anak. Kamu mau jadi teman aku. Ya. Ya. Aduh, balak. Ayo. Ini yang perempuan dulu. Yang perempuan duduk, yang perempuan duduk. Yang perempuan duduk di depan. Insya Allah semua dapat di foto nanti. Nah. Duduk dulu sayang, duduk. Yang duduk. Nanti ini jadi fotonya. Ini sebentar lagi mau maghrib. Nanti ada hadiah lagi, semua dapat hadiah snack box, ya. Semua dapat hadiah snack box dari Kak Adam dan Kak Idim ya. Nanti ada snack box. Udah jangan dicuci lah. Jangan. Duduk. Udah cepetan. Duduk yang rapi. Cepetan. Yang laki-laki ayo boleh menuju ke sini. Sini sayang. Boleh berdiri belakang yang laki-laki. Ya, yang perempuan duduk, Cepetan waktunya nih. Waktunya sebentar. Sebelah kanan, sebagian sebelah kanan Kak Adam. Kak Adam sini. Sini belakang.